Shalom, selamat sore untuk kita semua. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sejenak saat teduh dimulai. Selesai. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah minggu ke-22 setelah Trinitatis ini. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita selama 1 minggu ini. Ia menyertai kita dalam segala aktivitas maupun kehidupan kita. Marilah saudaraku, kita arahkan hati, roh, pikiran serta seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan itu kudus, oleh karena itu kuduskanlah hatimu. Kita memasuki saat teduh. Saudara-saudara, kehadiran kita di sini adalah sebagai wujud dari ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Kita mau menyembah dan beribadah kepadanya. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Kita berdiri. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita dapat pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah dari
menjadi pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi nyanyian rohani, Here I Am to Worship. Open my eyes, let me see.
say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Saudara-saudara yang kekasih, kita dengarkan dan kita baca secara responsoria hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Tuhan titah pertama sampai yang ke-10. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzina. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 jemaat berdiri. Ku bawa
Saudara-saudara, saat ini kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji Allah atas pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan melalui nyanyian buku ND nomor 190 ayat 1 dan buku nyanyian nomor 190 ayat 2. Aku si tutu mida Jesus nalulu menjalahi hajo mau ai ibana paluau joma manisi ai sian amagoani. Girang hatiku karena janji aku mewariskan harta surga bagi orang yang setia dan berbakti selalu pada Yesus penebus. Mari kita mendengar dan membaca secara responsoria epistel di minggu kita hari ini yang tertulis di kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya.
Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama dengan dia. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat pada Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Pertama, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 31 Oktober 2021 adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik minggu Berita Nauli na Pai Baruhon atau Injil yang memperbaharui. Kedua, jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca pada warta jemaat. Yang ketiga, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak ketiga perempuan bagi keluarga Erik Sitorus, Ibu Triningsih dari Wik Cawang. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan kedua orang tuanya. 4. Baptisan Kudus. Hari Minggu yang akan datang, Minggu tanggal 7 November 2021, pada kebaktian pukul 9 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Kramat Jati. Pembinaan baptisan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 16 WIB, sekaligus membawa fotokopi akta lahir dan surat pengantar dari Sintua WIB. 5. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rio Henry Manulang, anak dari Bapak Nelson Manulang, Ibu Mas Ria Boru Siahaan, Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan tunangannya Francisca Puji Boru Nainggolan, putri dari Bapak almarhum Kalpen Nainggolan, Ibu Maslan Paridawati Boru Panjaitan, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Tuku. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 9 WIB di HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan memberkati. 6. Anggota Jemaat baru.
Mulai hari ini, Minggu tanggal 31 Oktober 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat AKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Brando Lambas Siahaan, Ibu Juliana Boru Nainggolan, dan 1 orang anak yang datang dari HKBP Srengseng Sawah Lenteng Agung, Distrik 8 DKI, Resort Srengseng Sawah, alamat Jalan Lembur nomor 68, RT 10 RW 06, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Wilayah Wik Makassar 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 7. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 31 Oktober 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Gunawan Sihombing, Ibu Wemi Boru Sihaloho, dan 2 orang anak pindah ke HKBP Sabungan Resort Litong Nihuta, Distrik 16 Humbang Habinsaran. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 2. Mulai hari ini, Minggu tanggal 31 Oktober 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Victor Nadeak, Ibu Maya Saripa Boru Marpaung, dan 1 orang anak pindah ke HKBP Exodus Simpang Bangko, Resort Bunga Tanjung, Distrik 30 Riau Pesisir. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 8. Pembukaan belajar sidi angkatan 2021-2022. Mulai hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, telah dibuka pendaftaran sidi angkatan tahun ajaran 2021-2022 dan ditutup tanggal 31 Oktober 2021. Syaratnya: 1. Surat pengantar dari Sintua Wik. 2. Fotokopi akta lahir. 3. Fotokopi baptis. 4. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Bagi yang akan mendaftar, diserahkan ke Sekretariat HKBP Kramat Jati. 9. Sintua atau Majelis Pensiun. Sesuai keputusan Sermon Parhalado tanggal 12 Oktober 2021, hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021, telah pensiun Sintua Cahaya Marlinang Boru Pasaribu di kebaktian pukul 11.30 WIB. Diadakan acara pemberangkatan pensiun dan kolekte ke depan sebagai tanda kasih dan syukur atas pelayanannya di gereja ini. Kita doakan supaya berjalan dengan baik dan kemuliaan nama Tuhan. 2. Pelayanan diakonia. Sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 26 Oktober 2021, Dewan Diakonia Seksi Kesehatan melakukan pemeriksaan swab PCR di Klinik Marturia dengan rincian biaya sebagai berikut. Pertama, hasil pemeriksaan 12 jam, biaya sebesar 275.000. Yang kedua, hasil pemeriksaan 24 jam, biaya sebesar 250.000. Yang ketiga, rapid antigen, biaya sebesar 50.000. Yang keempat, buka hari Senin sampai dengan Sabtu dilaksanakan di Klinik Dr. Wellington, Simbanjuntak, Jalan Hadiji, nomor 26, RT 12 RW 02, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, dan hasilnya masuk Peduli Lindungi. Ketiga, lain-lain. Kegiatan kebaktian dan protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. Yang kedua, rencana program kerja tahun 2022. Penyusunan program kerja tahun anggaran 2022 diketuai oleh MPA, maka dihimbau ke semua dewan atau seksi, MPA dan penata layanan supaya menyusun program kerja masing-masing. Adapun tema tahun 2022 adalah kesehatan. Dalam penyusunan program kerja tahun 2022 supaya efisien, ekonomis, dan efektif atau 3E. Rencana jadwal kerja penyusunan anggaran dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama,
penyusunan program kerja masing-masing Dewan Seksi mulai tanggal 3 sampai 31 Oktober 2021. Yang kedua, pembahasan anggaran rapat Perhalado Resort tanggal 30 November 2021. Pembahasan rapat Perhalado tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Yang keempat, pembahasan rapat Huria tanggal 28 Desember 2021. Ketiga, sumbangan disampaikan dari Dinas Kebakaran ke Sekretariat Gereja berupa disinfektan 15 liter. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 4. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B. Kedua, dalam satu amplop kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua ke pensiun Sintua Cahaya Marlinang berupa 1.000 satu amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa dipergunakan di kemudian hari. Warta tambahan. Festival Paduan Suara Perempuan Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 1 November 2021 pukul 13.30 WIB bertempat di Sopo Marpikir, Jakarta Timur, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan Festival Paduan Suara Perempuan Distrik. Gereja kita mengirim utusan untuk mengikuti festival ini. Marilah kita mendoakan agar acara ini berjalan dengan baik. Kemudian kemuliaan bagi Allah dan sukacita bagi seluruh jemaat. Yang kelima, rapat pesan Pendeta 2021 akan dibacakan setelah pembacaan warta jemaat. Pesan Rapat Pendeta HKBP 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui pendeta resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan dan memberkati pelayannya yang mengikuti rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan pada 25 sampai 28 Oktober 2021. Rapat pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sepoholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat pendeta dilaksanakan dalam terang tema, sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar. Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema, Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani di jemaat, resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir, dengan suasana persaudaraan, kasih, dan kesehatian. Rapat diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh menggumuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya pada rapat pendeta ini, yang diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi pergumulan dan mendoakan serta saling menopang atas pergumulan yang dialami
oleh karena dapat dilaksanakan di tempat yang berbeda. Rapat Pendeta HKBP 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi setiap warga HKBP. Pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umatnya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini. Bahkan sebaliknya, harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk menaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikian halnya dalam menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi, internetisasi yang merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kedua, Rapat Pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahwa yang pertama, umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. Gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi. Sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. 3. Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital atau virtual. Kita menyambut baik sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gerejanya. Para pendeta juga sungguh menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0. Agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan, Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon atau RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Berlandaskan Konvensi HKBP, kita menyerukan agar gereja, pemerintah, dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keempat, kita bersyukur atas kerja bersama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan 1000 hari, dan lain-lain, sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar 97.280.000.000 dari Januari sampai dengan Oktober 2021. Dan kita berharap dapat mengumpulkan 47.515.074.429 rupiah pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian, dana pensiun HKBP sudah bisa pindah dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP ke program pensiun iuran pasti atau PPIP yang diurus dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kelima,
Peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi, dan kita harapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Pengkajian yang mendalam telah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warta jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data, termasuk perbalajuan pelayan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Keenam, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan tupak liat pandita atau TLP dan dana solidaritas pendeta atau DSP sebagai upaya saling membantu, terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta atau KRP HKBP periode 2021 sampai dengan 2025, yaitu Pendeta Maulinus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2021 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Seminarium Sipoholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP, ya, 2017 sampai 2021, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Demikian warta minggu ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Free.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming, selamat mengikuti ibadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan juga dari manapun saudara-saudari berada saat ini dan mengikuti renungan atau pembawaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sabda firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 504 tahun yang lalu, seorang yang bernama Dr. Martin Luther mereformasi gereja dengan menempelkan 95 tesis atau dalil di depan pintu-pintu gereja. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517, dia memprotes praktek-praktek kehidupan gereja yang mengatakan bahwa ada surat pengampunan atau indulgensia yang bisa menyelamatkan orang. Dia memprotes praktek-praktek gereja yang pada waktu itu berlaku, di mana seorang pemimpin gereja dapat menyelamatkan seseorang hanya dengan membayar beberapa jumlah uang, dia akan selamat. Inilah yang diprotes oleh Martin Luther, lalu dia menempelkan 95 tesis atau dalil di depan pintu-pintu gereja. Dia mengatakan bahwa keselamatan tidak dapat diberikan oleh siapapun, tetapi hanya dapat diberikan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Dari sana juga yang sering kita dengarkan, slogan yang sering kita dengarkan dari terobosan inilah kita mengenal juga ajaran Martin Luther yang berkata, sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Dan sola scriptura, hanya oleh kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang lain. Dan menurut beberapa sejarah, dari sanalah lahirnya kata Protestan. Dan hari ini saudara-saudari tepat tanggal 31 Oktober. Mungkin banyak pemuda-pemudi atau bahkan kita jemaat yang tidak menghayati bahwa sesungguhnya hari ini semua gereja-gereja Protestan mengingat hari direformasinya gereja. Hari lahirnya gereja-gereja yang telah direformasi oleh Martin Luther, salah satunya adalah gereja kita HKBP. Hari ini adalah hari reformasi gereja.
Bagi saudara-saudari yang belum memahami, belum mengetahui, semoga dengan kehadirannya pada saat ini, baik secara onsite atau yang secara live streaming, sekarang mulai menghayati bahwa 31 Oktober adalah hari peringatan reformasi gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu pada hari reformasi gereja saat ini adalah Injil yang membaharui. Injil yang membaharui, demikianlah seruan topik dan renungan yang akan kita bawa pulang dari tempat ini. Khususnya yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Khotbah ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma. Saudara-saudari yang dikasihi, surat Roma ini disampaikan secara khusus kepada orang-orang Yahudi atau Yunani yang ada di Roma. Dan hanya ada 2 jemaat yang begitu membuat Paulus bersuka cita dari sekian banyaknya surat-surat yang dia kirimkan. Dari banyaknya sekian surat-surat yang dia tuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Alkitab yang kita baca. Yaitu yang pertama jemaat Tesalonika dan yang kedua jemaat Roma. Hanya 2 jemaat ini yang menurut Paulus sangat membuat hatinya bersuka cita. Karena apa? Karena iman jemaat itu sangat bertumbuh. Haporseona, imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun jemaat Roma pada waktu itu mengalami banyak persoalan, tantangan iman. Tapi mereka gigih dalam memberitakan Injil. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam khotbah hari ini. Juga kepada kita tentang betapa pentingnya memberitakan Injil. Tentang betapa pentingnya menghayati Injil. Pemberitaan Injil itu ternyata adalah tugas setiap orang. Bukan hanya orang-orang pemangku jabatan gereja seperti pendeta, sintua atau hal lainnya. Pemandu lagu memberitakan Injil melalui nyanyiannya. Sintua melalui tugas pelayanannya. Pendeta melalui khotbah-khotbah dan pelayanannya. Ternyata pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas para pemangku gereja. Lalu kita semua jemaat berkata, itu kan bukan tugas saya. Tugas-tugas itu kan tugas para pemangku gereja. Memberitakan Injil itu diingatkan adalah tugas setiap orang. Tugas saya, tugas saudara-saudari yang duduk sekarang ini, tugas Anda, tugas saya, tugas kita semua. Persoalannya apakah kita sudah melakukan tugas pemberitaan Injil? Apakah kita sudah menyampaikan kabar kebenaran? Melalui diri kita, melalui sikap, attitude kita. Makanya kita kalau berbicara soal kehidupan, pemberitaan Injil melalui hidup yang benar, sama teman-teman ini ya, misalnya satu kelompoknya, satu gengnya kalau remaja atau pemuda di sini. Kalau ada yang nyanyiannya lagu-lagu rohani, wah sok rohani katanya. Calon-calon masuk surga ini. Kita selalu bilang gitu kan. Sok rohani kali pun katanya. Apalagi nyanyi lagu buku ND. Waduh, mentang-mentang anak sintua katanya. Karena kita merasa bahwa itu bukan bagian dari kita. Itu adalah punya mereka. Ini tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari ini ternyata sudah mendoktrin pikiran kita bahwa tugas pemberitaan Injil, memberitakan kebenaran itu bukan tugas setiap orang. Padahal Tuhan Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan bahkan dalam pengutusannya dia berkata kepada setiap orang dan khususnya pada para muridnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu kata beritakanlah bukan hanya kepada para murid pada waktu itu, tetapi juga kepada kita. Nah saudara-saudari, sudahkah kita sadar bahwa ternyata pemberitaan Injil itu tugas kita semua. Dari perkataan kita, tutur kata kita. Jangan kalau berkatanya baik, tuturnya baik, kok kayak pendeta katanya gitu. Jadi kalau enggak pendeta itu jangan bertutur kata baik kayak gitu kan. Karena kita selalu membuat itu sebagai candaan. Tapi tahukah bahwa itu mendoktrin pikiran kita. Kalau kita biasa-biasa aja, gak usah seperti mereka yang di gereja sana, itu salah. Harusnya kita berlomba-lomba untuk memberitakan kebenaran melalui hidup dan sikap kita. Ini hal yang pertama. Tetapi kalau kita masuk kepada khotbah hari ini dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil atau firman Tuhan itu
adalah hutang setiap orang. Dia juga mengatakan pada dirinya secara khusus, pemberitaan Injil atau memberitakan kebenaran itu adalah hutang. Ayat 14 saya bacakan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar ataupun bukan orang terpelajar. Saudara-saudari boleh membaca Alkitabnya sendiri. Di ayat 14 dia berkata bahwa memberitakan Injil adalah seperti berhutang. Jadi mau tidak mau kalau kata hutang ini kan dalam bahasa Yunaninya adalah opeiletes, artinya hutang, kewajiban, keharusan, tidak bisa tidak dibayar. Harus dibayar sekalipun dicicil, itu istilahnya. Harus dilakukan sekalipun perlahan-lahan saudara-saudari lakukan. Hidupnya lebih baik, berkata-kata dan bertuturnya lebih baik. Pemuda-pemudi ya, yang kata-kata dalam sehari-hari masih menggunakan marga satwa dan jenis-jenis hewan lainnya berkaki 4, berkaki 2, itu harus dikurangi, dicicil, karena kita berhutang, harus melakukan itu, harus memberitakan itu. Melalui diri kita orang harus melihat Tuhan Yesus dari hidup kita. Apa yang membuat lifestyle kita berbeda, cara hidup kita berbeda kalau kita sama dengan orang-orang di luar sana. Itu sebabnya dikatakan, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seperti ikan di laut. Ikan di laut itu airnya asin. Tetapi kalau kita makan daging ikan, apakah rasanya asin? Tidak. Padahal dia setiap hari seekor ikan ini hidupnya di mana? Di laut, air laut yang asin. Tapi tidak mempengaruhi rasa dari dagingnya. Kita anggaplah itu air laut seperti dunia ini. Jangan sampai terpengaruh. Apa perbedaanmu pemuda-pemudi dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Kalau cara bertutur kata, bersikap, berucapnya sama saja dengan mereka. Itulah yang harus kita ingat. Secara khusus pada hari ini, hari reformasi gereja ini. Reformasi gereja ini mau mereformasi setiap orang. Kita semua yang duduk di tempat ini, pulang dari tempat ini akan direformasi pikirannya. Akan direformasi cara bertutur katanya. Akan direformasi dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dengan cara apa? Mari kita menghayati apa yang menjadi nats khotbah ini. Yang pertama pada ayat 16. Ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu berarti firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan. Inilah yang pertama. Saudara-saudari, firman Tuhan, Injil Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan. Injil firman Tuhan itu memberi kepada kita kekuatan. Kekuatan dalam bahasa Yunaninya itu dinamis, dinamao, atau dinamo dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudari tahu apa fungsi dinamo dalam mesin? Yaitu untuk menggerakkan. Kalau ada mesin-mesin penggerak atau motor ada dinamonya, itu fungsinya untuk apa? Supaya semakin cepat, semakin kuat kan? Supaya ada powernya, kekuatannya. Firman Tuhan itu dinamo dalam hidup kita. Memberikan kita kekuatan. Memberi kita super energi. Firman Tuhan itu adalah dinamo, penggerak yang membuat kita kuat, bertenaga, yang membuat kita aktif. Kalau orang, saudara-saudari selalu merasa, kenapa ya hidupku tuh begini-begini saja? Masih muda saya sudah punya banyak masalah. Di kantor, di perusahaan, di tempat bekerja saya punya masalah. Di kampus juga saya punya masalah. Nilai saya dapat entok. Saya mau ketemu dosen aja susahnya, bukan main kayak ketemu presiden. Ada yang seperti itu? Mau lulus ujian tapi sulit sekali berjumpa dengan dosen pembimbingnya. Mau meja hijau tapi luar biasa kesulitannya. Mungkin ada di sini yang pernah mengalami. Atau saya kok susah sekali mencari pekerjaan ya? Sudah lulus, sudah coba ke sana ke sini tapi tidak juga dapat. Pernahkah saudara-saudari merasa putus asa? Atau saudara-saudari yang masih di tingkat SMA, pelajar, tugas saya kok makin banyak, sekolah online kok tugasnya makin menumpuk. Lalu mulai merasa lemah.
Atau orang tua memikirkan anak-anaknya, memikirkan kehidupan sehari-hari, ekonomi yang selalu terasa semakin menyulitkan, kebutuhan semakin meningkat, peluang untuk pekerjaan semakin berkurang. Ketika saudara mengalami kelemahan, ingatlah firman Tuhan itu dinamo kita, kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu penggerak supaya kita punya tenaga, supaya kita punya kekuatan, supaya kita aktif. Kita itu perlu kekuatan. Tetapi apapun yang sedang kita alami, saudara-saudari, hanya satu sumber kekuatan kita. Firman Tuhan berkata hari ini, ayat 16. Injil adalah sumber kekuatan. Amin. Saudara-saudari, kita ini dirancang oleh Tuhan memiliki kekuatan, kapasitas kekuatan yang pasti mampu melewati setiap masalah yang kita alami. Dan Tuhan merancang kita adalah untuk memiliki hidup yang bahagia sekalipun mengalami persoalan. Setiap kita itu dirancang oleh Tuhan, hidupnya harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia, ada yang salah dengan cara hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, kita dirancang oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang bahagia. Percayalah, kalau kita tidak bahagia, ada yang salah dengan cara hidup kita, yaitu tidak menjadikan Tuhan, firman Tuhan sebagai kebenaran dalam diri kita. Tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dinamo dalam diri kita. Seperti kulkas, alat pendingin, tujuannya apa? Adalah untuk sebagai alat pendingin itu sendiri terhadap apapun yang masuk atau diletakkan dalam alat tersebut. Kalau itu tidak dingin, berarti ada yang salah dengan mesinnya. Kita itu dirancang Tuhan sudah bagus. Kalau kita merasa hidup kita gagal terus, tidak pernah bahagia, pertanyaannya cuma satu. Evaluasi cara hidup kita, koneksi kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan Injil sebagai kekuatan kita? Apakah kita sudah setiap hari berdoa kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan? Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Semua pasti punya masalah, bukan? Semua memiliki problem dalam hidupnya. Atau yang duduk di tempat ini sekarang, adakah saudara-saudari yang datang dengan segudang masalah? Ya, saudari punya masalah? Silahkan jawab dalam hatimu. Seolah-olah saudari berbicara kepada Tuhan. Apakah saudara punya masalah? Berteriaklah dalam hatimu. Jika saudara punya masalah, firman Tuhan berkata, jadikan Injil itu dinamomu, kekuatanmu. Mungkin kita tidak pernah baca firman Tuhan. Mungkin kita itu lebih suka membuka aplikasi-aplikasi di handphone kita. Berjam-jam lamanya. Tapi kalau baca firman Tuhan langsung ngantuk. Langsung hilang seleranya. Tapi kalau main HP bisa sampai dini hari kan, sampai subuh. Ada yang begitu tidak ya? Kalau seperti itu, kita akan coba untuk evaluasi diri kita. Mari saudara-saudari, firman berkata hari ini, Injil adalah kekuatan saya. Ketika saudara membaca firman, maka saudara akan memperoleh kekuatan. Praktekkanlah, cobalah, paksa dirimu. Jangan hanya ketika ingin, tapi dipaksa. Itu seperti sebuah kemampuan harus diasah. Harus jadi habit atau kebiasaan. Kalau biasa bangunnya siang, pasti dia akan selalu bangun siang. Karena sudah habit. Kalau habitnya tidak pernah baca firman Tuhan, maka dia tidak akan pernah mau baca firman. Terus bagaimana kita dapat kekuatan? Gak ada kan? Maka hari ini siapapun saudara-saudari tidak pernah ada kata terlambat. Mari mengevaluasi diri kita. Paksa dirimu untuk selalu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kalau kita punya banyak segudang masalah, kita punya banyak persoalan. Sama seperti paket internet itu. Masalah hidup juga seperti itu. Ada masa berlakunya. Jadi jangan menganggap itu kekal selama-lamanya masalah-masalah kita itu. Tidak, itu ada masa berlakunya. Mungkin beberapa hari habis itu berlewat, selesai.
Saudara-saudari yang sedang bergumul karena di dalam pendidikannya kesulitan, percayakan kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Atau saudara-saudari ada mungkin di tempat ini yang tak kunjung juga mendapatkan pekerjaannya, tapi gajinya, atau ada yang sudah bekerja gajinya pas-pasan, tidak apa-apa, bawa semuanya kepada Tuhan. Atau saudara-saudari amanginang, atikadong akan nama bayan solot di roham, marukil ho, alani aka nama asa di tongan ingulung. Bawa kepada Tuhan. Firman itu adalah dinamo kita, kekuatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah jaminan dari firman ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudari. Apapun masalah saudara-saudari. Atau adalah yang hancur hatinya di tempat ini. Ada yang baru putus dari pacarnya mungkin. Atau ditolak. Atau banyak hal lainnya. Atau apapun yang membuat saudara-saudari bergumul. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita memiliki konsistensi untuk berdoa kepadanya. Untuk selalu membaca firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menguatkan kita dan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sebagaimana yang dikatakan oleh firman-Nya yang merupakan kekuatan kita. Pada suatu malam seorang laki-laki bermimpi bahwa dia sedang berjalan menyusuri pantai bersama Tuhan. Saat dia berjalan di tepi pantai dengan udara yang sejuk dan hening, hanya riak gelombang kecil yang terdengar, dia melihat ke samping. Ada 2 jejak kaki. Hatinya teduh karena dia yakin Tuhan bersamanya. Saat ombak mulai tinggi dan angin kencang bergemuruh, dia tetap berjalan dengan gagah dan tegap karena jejak kaki itu masih bersamanya. Lalu dia berkata, Tuhan, Engkau besertaku. Namun tak lama setelah itu terjadilah badai besar dan bergemuruh. Ombak yang semakin liar dan angin juga menjadi tak karuan. Saat dia menoleh ke samping, dia melihat bahwa hanya ada 1 pasang jejak kaki. Dia terkejut, bingung, dan mulai bimbang. Mengapa justru di saat-saat seperti ini Tuhan meninggalkanku? Jejak kakimu tidak terlihat. Hal itu membuatnya putus asa. Dan dia mengeluh kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku bahwa Engkau akan menyertaiku dimanapun dan kapanpun. Tapi sekarang aku melihat jejak kaki tidak ada di sampingku. Bahwa justru saat-saat yang paling sulit Tuhan meninggalkan aku. Hanya ada 1 pasang jejak kaki dan aku tidak mengerti mengapa Engkau meninggalkan aku justru di mana saat aku memerlukanmu. Lalu Tuhan menjawab, anakku yang kukasihi, aku tidak pernah meninggalkan engkau pada saat-saat sulit. Kamu hanya melihat 1 jejak kaki, dan jejak kaki itu adalah jejak kakiku. Karena pada saat yang sulit itulah aku menggendongmu. Pernahkah saudara merasa Tuhan meninggalkan kita? Lalu kita marah pada Tuhan? Orang tuaku kenapa seperti ini? Dan masalah lainnya? Lalu Tuhan berkata, anakku, aku menggendongmu. Dia tidak pernah melepaskan kita. Amin. Tapi kita yang sering meninggalkan Tuhan. Mendengar firman pun kita sering tidak sabar. Padahal tidak lebih dari 30 menit pendeta berkhotbah. Sebagai cara Tuhan memberitakan firman-Nya kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita, kita gak sabar. Ingin segera pegang handphone kita, keluar masuk. Panas hatinya mendengar firman. Aneh. Padahal firman adalah kekuatan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Oleh karena itu yang pertama, jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Sebagai power, dinamo bagi kita. Yang kedua dikatakan di ayat 16, firman itu menyelamatkan.
Firman itu menyelamatkan setiap orang percaya. Arti menyelamatkan dalam bahasa Yunani soteria artinya memindahkan dari kecelakaan kepada keselamatan. Memindahkan dari duka cita kepada sukacita. Memindahkan dari pergumulan kepada pengharapan. Itulah artinya soteria. Jadi firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, itu akan memindahkan kita dari kecelakaan, dari pergumulan, dari kesusahan kepada keselamatan, sukacita, kebahagiaan. Jadi saudara-saudari, hanya satu yang bisa membuat kita bernafas lega, yang bisa memindahkan kita dari kecelakaan itu kepada keselamatan, yaitu dengan firman Tuhan. Buku yang paling bestseller ini, yang dimiliki oleh setiap orang. Itulah selalu kita hayati, kita miliki, kita imani. Dan itu sangat terlihat dalam praktik kehidupan setiap hari. Hari ini saya boleh bertanya, ada berapa banyak orang yang membawa Alkitab di gereja ini? Apakah ada kira-kira 50% di tempat ini yang membawa Alkitab? Silakan mengangkat tangan yang bawa Alkitab dari rumahnya. Tidak apa-apa. 1 orang saja, 2 orang. Perhitungan saya tidak lebih daripada 10 orang yang mengangkat tangan. Karena apa? Tasnya kan kecil, ribet bawa Alkitab. Yang dibawa apa? Alkitab. Ya kan? Jadi tidak lagi kitab suci, tapi apa? Handphone sucinya. Dan buat kita itu biasa saja, tetapi dalam mau mereformasi kehidupan kita, biasakanlah, jadikanlah itu habit. Lalu di mana lagi itu dibaca? Padahal berbagai ukuran sudah ada. Untuk datang ke hari Minggu saja, paling tidak itu kita boleh bawa. Dan selalu ada banyak catatan yang bisa kita tulis di sana. Saya teringat hari ini 31 Oktober. Atau ada Alkitabnya yang mulus sekali. Dari Makatidakon Haporseaon, kan dikasih Alkitab itu, Bibel. Sampai berapa tahun setelah Makatidakon Haporseaon gak pernah dipegang. Tidak sama sekali berubah bentuknya. Ada yang seperti itu. Lalu di mana lagi firman Tuhan itu? Kita dengarkan, kita hayati. Karena apa? Buat kita itu sweetness-nya lebih penting, pemanis-pemanisnya ini lebih penting. Penampilan, kan? Jangan ribet. Tetapi itu menjadi salah satu hal yang menurut saya pribadi dan hal yang memang perlu untuk kita tradisikan. Kita harus selalu boleh membawanya sebagai wujud kita menghayati firman Tuhan. Bukan berarti disalahkan, tidak boleh membaca dari handphone. Tentu saja boleh, kan zaman ini canggih. Bahkan saat kita duduk kita bisa membaca dari sana. Tetapi bukankah pada hari yang kudus ini kita boleh mengheningkan diri kita hanya dengan firman Tuhan saja? Kalaulah boleh, marilah kita lakukan itu pada minggu yang akan datang. Kita jadikan itu habit, kebiasaan kita. Jangan yang lebih penting itu adalah handphonenya daripada Alkitab. Kalau ketinggalan handphonenya bisa sampai cemas kan, pulang lagi, ketinggalan handphoneku. Walaupun sudah terlambat, buru-buru itu. Jangan sampai ketinggalan. Tapi coba Alkitabnya ketinggalan. Udahlah biar aja. Ini perbedaannya. Dan itu sudah mendoktrin pikiran kita, saudara-saudari. Jangan sampai merajalela, dihentikanlah. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita keselamatan, soteria. Yang ketiga, firman Tuhan itu dikatakan di ayat yang ke-17, firman adalah kebenaran yang akan membimbing kita di sepanjang perjalanan hidup kita sebagai bukti kita orang beriman. Karena dikatakan orang percaya hidup oleh karena imannya. Firman adalah kebenaran yang membimbing kita. Dengan membaca firman Tuhan, maka firman itu akan membimbing kita. Pernahkah saudara-saudari belanja secara online? Misalkan beli lemari secara online kan itu biasanya bentuk paketnya kecil sekali. Padahal kalau sudah jadi dia bisa tinggi. Bagaimana caranya supaya bisa dirancang itu, dirakit? Yaitu dengan membaca buku panduannya. Membimbing, mengarahkan kita bagaimana untuk membentuknya. Hidup kita itu juga seperti itu. Kita perlu petunjuk, kita perlu buku pengarah, kita butuh hal-hal yang bisa mengarahkan kita
Dan itu hanya kita dapatkan pada firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan akan membimbing kita. Ketika saudara-saudari bingung, ketika saudara-saudari sedang galau, ketika saudara-saudari sedang bergumul, bacalah firman Tuhan. Dan senantiasa firman itu akan membimbing kita. Dalam bahasa Yunaninya kata kebenaran yang membimbing itu adalah dikaiosune, justification. Kebenaran yang akan mengarahkan kita. Jadi hidupnya benar, hidupnya sesuai dengan arahan Tuhan. Berapakah generasi di gereja ini yang sudah selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pembimbing hidupnya, yang sudah menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sudahkah saudara-saudari? Silakan dijawab dalam hatimu. Usia yang kesekian belas tahun, ke-10 tahun, ke-20, ke-30 tahun, 40 tahun. Sudahkah saudara-saudari selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang? Atau satu kali pun tidak pernah lulus? Lalu kita katakan kita orang percaya. Saya ini Kristen, pengikut Kristus. Tapi kita tidak pernah lulus membaca firman Tuhan. Mari di hadapan Tuhan kita mengaku dosa kita sekarang. Bagi Tuhan tidak lebih penting kita duduk lalu beribadah, tapi setelah pulang kita tidak melakukannya. Mari, siapapun namanginang, bahkan yang sudah berkeluarga juga, atika dongdo, dakyado pemajaha, sian pada narobi, sepada naib baru. Tidak selesai. Firman ini mau menggerakkan, mau mereformasi kita untuk kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa orang benar hidup karena imannya sebagaimana dikatakan di ayat 17. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang hidup karena imannya? Yaitu dia tidak pernah ragu tetapi percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah orang yang hidup karena imannya? Yaitu dia yang selalu memasrahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Bagaimanakah orang yang beriman dalam menjalani kehidupannya? Dia selalu bersyukur. Baik ketika dia senang, baik ketika dia sedih. Hidup bersyukur adalah ciri-ciri orang beriman. Manusia ini tidak pernah merasa puas, selalu saja kurang. Dan kalau kita berada di sana, kita belum sampai kepada kata bersyukur. Sudah punya handphone yang tipe ini, maunya handphone yang tipe sekian. Sudah punya bajunya yang satu warna ini, maunya ada 12 warna lainnya. Bahkan sampai ke hal-hal lainnya, kan kayak begitu dulu. Ya Tuhan, cobalah aku punya sepeda, pastilah enak. Bisa cepat nyampe ke satu tempat. Tuhan berikan motor. Sudah punya motor, lalu datanglah hujan. Dilihatlah temannya pakai mobil. Ya Tuhan, berikanlah kami mobil. Nanti sudah punya mobil. Ya Tuhan, ini mobilnya masih yang tipe yang rendah. Maunya yang seperti itulah, bisa terbuka-buka itu di atasnya. Sampai nanti yang lainnya helikopter, bus dan seterusnya. Tidak pernah merasa puas. Dan saudara-saudari pemuda, kalau ada yang seperti itu, segera ubah hidupmu. Karena kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah akan bahagia. Sudah punya pacarnya yang cantik, masih juga. Kalau ada ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi selalulah mengucap syukur sebagai bukti kita orang beriman. Terima kasih Tuhan kalau aku masih bisa naik angkot. Tapi kalau boleh Tuhan berilah rezeki. Karena supaya ketika kita memilikinya, kita tidak menjadi tinggi hati. Tapi kalau kita tidak memilikinya, kita juga tidak akan mempersalahkan Tuhan. Jadi harus selalu bersyukur. Apapun saudara-saudari yang miliki hari ini, bersyukurlah. Sebagai bukti iman kita. Sebagai bukti iman kita. Kalau Tuhan belum berikan, ya mungkin belum musimnya untuk kita. Kalau Tuhan belum berikan apa yang kita sedang doakan, kita upayakan, mungkin belum saatnya. Karena segala sesuatu kan ada musimnya. Yang pasti kita tetap percaya dan berdoa kepadanya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dan bagaimana orang beriman itu bisa ada dalam diri kita,
hanya dapat dilakukan, hanya dapat diterima, hanya dapat dipraktikkan kalau kita sering membaca firman Tuhan. Yang terakhir saudara-saudari, semangat reformasi hari ini kiranya membawa kita kepada semangat untuk mencintai firman Tuhan. Semakin mencintai firman Tuhan. Mari menggerakkan diri kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Memaksa diri kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Selalu punya kerinduan untuk kembali kepada Alkitab dengan mencintai firman-Nya. Sebagaimana saudara-saudari ketika memiliki pujaan hati, bukankah selalu ingin berjumpa dengannya? Bolehkah firman Tuhan itu seperti posisi pujaan hati kita? Jadi kita selalu ingin berjumpa dengan Tuhan, membaca firman-Nya. Mari hari ini, hari reformasi gereja akan mereformasi diri kita. Paksakan diri kita, konsistensi dalam diri kita untuk semakin mencintai firman Tuhan. Firman itu kekuatan kita, firman itu keselamatan kita. Firman itu akan membuat kita semakin beriman dan firman akan membimbing kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha besar, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada minggu hari ini. Hari di mana seluruh gereja Protestan mengingat kebaikan Tuhan, mereformasi gereja supaya kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan melalui firman ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya bagi kami untuk mencintai firman-Mu, untuk menghayati firman-Mu. Karena itulah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, dan menjadikan kami semakin beriman. Ampunilah kami Tuhan jika dalam keluarga kami tidak dengan konsisten melakukannya, tidak mengajarkan kepada keluarga, atau orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya, atau pemuda-pemudi ini tidak menghidupi apa yang Tuhan firmankan hari ini. Biarlah sekembalinya kami dari gereja ini, kami akan memulai kehidupan kami yang telah direformasi oleh firman-Mu. Kami semakin mencintai firman-Mu dan kami akan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Selagi jemaat-Mu ini, selagi masih muda, selagi juga masih Tuhan berikan nafas kehidupan, kiranya jemaat-Mu semakin hidup, terarah, dan tertuju kepada firman-Mu. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu dari berbagai pergumulan hidup mereka. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka lalui, apapun yang sedang menjadi pergumulan bagi jemaat-Mu ini, Tuhan kiranya menopang dan menolong jemaat-Mu ini supaya senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah juga jemaat-Mu yang tidak dapat hadir, yang mengikuti ibadah secara live streaming, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, tetaplah kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami mengingat saat ini untuk seluruh jemaat-Mu pemuda-pemudi dalam pergumulan mereka di bidang pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, semua yang sedang mereka pergumulkan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pengharapan. Dan bahkan jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah karena sakit, kami mendoakan mereka semua yang dirawat di rumah, Amang STR Siregar, Yuliana Boru Sihotang, Sintua LRR Boru Sormin, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Nyonya El Siregar Boru Silalahi, Nyonya Sitorus Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Siletonga, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, RS Pardede, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Eva Boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siahaan Boru Manalu, Nyonya RB Sirait Boru Lumban Tobing, W Samosir, Sanli Siahaan. Juga jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit,
R. Tambunan, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, R. Silaban, Edward Marbun. Tuhan, kami membawa mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik yang dirawat di rumah, juga yang dirawat di rumah sakit. Berkatilah mereka semua melalui perawatan para medis, khususnya yang di rumah sakit. Engkau memberkati perawat dan dokter yang menjamah tubuh mereka. Melalui mereka Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang terbaring lemah di rumah sakit. Dan pada waktunya mereka akan pulang ke rumah dengan sukacita, berkumpul bersama keluarganya. Berkati seluruh jemaat-Mu juga yang sakit di rumah, yang dirawat oleh keluarganya. Tetaplah Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga dan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Melalui dokter, melalui perawatan medis, melalui rawat jalan yang dilalui oleh seluruh jemaat-Mu yang dirawat di rumah, kiranya memberikan kesembuhan dan pengharapan baru kepada mereka. Juga berkati ya Tuhan Allah, makanan, minuman, dan obat menjadi jalan Tuhan, memberikan kepada mereka kesembuhan. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan akan bekerja dan mengalir atas kehidupan mereka. Saat ini kami mendoakan gereja-Mu, HKBP Keramat Jati, berkati seluruh para halado, seluruh pelayan penuh waktu yang Tuhan tentukan di tempat ini. Berkati seluruh jemaatnya dari setiap kategorial. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di gereja ini melalui program kegiatan pelayanan yang dilakukan, supaya semakin nyatalah kemuliaan Tuhan bagi kami di tempat ini. Berkati juga ya Tuhan, hari ini kami mengingat kebaikan Tuhan melalui hari reformasi gereja. Biarlah kami juga semua mendapatkan pembaharuan, mereformasi diri kami agar hidup kami lebih baik, agar kami menjadi orang-orang percaya yang lebih baik di tengah keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, dan siapapun kami, sebagai pelayan. Biarlah kami mereformasi diri kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu. Ampunilah dosa yang kami lakukan, layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, firman telah kita dengarkan, mengarahkan kita untuk senantiasa membuka hati dan telinga kita untuk mendengar dan menghayati firman Tuhan, karena firman-Nya adalah sumber kekuatan dan hikmat kita. Saat ini, marilah kita merenungkan firman yang telah kita dengarkan pada hari ini dengan nyanyian rohani, Mengenal Hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya
Jemaat yang dikasihi, marilah dengan sukacita kita menyampaikan persembahan kita sebagai tanda kasih untuk Sintua yang memasuki masa purna bakti Inang Sintua Cahaya Marlinang Boru Pasaribu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. bangkit berdiri. Cemerlang, indah jelita, damai dan teguh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang memilih dan yang menetapkan hamba-Mu, memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia, berkati mereka di tengah-tengah kami, beri penghiburan dan kekuatan agar jangan putus asa membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersuka cita, sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih dan sejuk, yang memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung berat. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah pada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad, yang hendak menyesatkan umat-Mu, membawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkanlah mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tentram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat pada jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan, yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi, ibadah kita telah selesai, baik yang di gereja ini ataupun yang di rumah. Selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.